tausiah sekaligus pembacaan doa oleh Al-Ustaz Haji Ardian Madizah. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mengawali segalanya tiada henti-hentinya, marilah kita untuk selalu menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara pengajian yang dilaksanakan oleh sahibul hajat wa sahibul bait, Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Yunus Rahman bersama Ibu Hajjah Wiwi Jum'atul Rafi'ah SAG MH Magister Hukum, yang insya Allah akan menyelenggarakan pernikahan anak dari beliau, yaitu Dr. Rihadatul Aishi, ya. Dr. Rihadatul Aishi, ya, yang insya Allah akan menikah besok dengan calon suami tercinta, ya, yaitu Dr. Muhammad Iqbal Hakim Rifari, Magister Administrasi Rumah Sakit. Semoga menjadi suami istri yang soleh dan solehah. Amin. Semoga pertemuan ini, saya yakin dan percaya, apalagi sudah didahului dengan pembacaan Al-Quran dan doa yang luar biasa tadi, insya Allah acara ini sampai besok, sampai selesainya ijab kabul, sampai insya Allah mengiringi perjalanan rumah tangga yang kedua anak kita, insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan taslim senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah. Yang pertama saya menyampaikan selamat ya, kepada anakda Dr. Rihadatul Aish, ya, dan kedua orang tua yang sudah insya Allah mewujudkan sunnah Rasul, yaitu pernikahan. Karena ini adalah tugas, salah satu tugas orang tua, ya, menikahkan anaknya. Ya, ini yang kalian belum menikah supaya segera menikah. Ya, ya. Al-nikahu sunnati. Nah, ini belum ya. Ya. Jangan lama-lama ya. Kata Nabi, kata Rasul, nikah itu adalah sunnahku, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, ya, itu pernikahan, berarti dia bukan bagian dari, ya, dari umatku. Makanya yang duda, yang janda, ya, karena di sini banyak juga janda, nggak usah disebut namanya, ya. Banyak gadis, ya. Segera menikah, ya. Sekarang ini kan stok banyak, ya, stok ini banyak, ya. Nah, tinggal kemauan yang sedikit. Nah, bapak-bapak boleh tambah satu lagi bisa. Ya, yang jelas, yang jelas jatahnya itu dikasih oleh Allah 4. Ya, itu betul itu. Itu bukan kata saya, itu firman Allah. Ya. Yang penting kesepakatan dibangun kan gitu. Kepada anak dan dokter, ya, Rihadatul Aish, ya. Selamat ya, itu yang pertama. Yang kedua,
membangun bahtera rumah tangga itu memang mudah untuk diucapkan, tetapi agak sulit ya untuk dipraktekkan. Tetapi saya yakin ketika kita kembali kepada konsep agama, maka yakin tidak ada yang sulit. Praktekkan apa yang dibacakan dalam doa tadi. Ya, jadikan Al-Quran ya, sebagai imam, sebagai pedoman, ya, sebagai dasar, sebagai kerangka acuan. Jadi Al-Quran itu harusnya bagi kita umat Islam adalah segala-galanya, ya, segala-galanya. Ya, jangan HP yang dijadikan segala-galanya. Mau tidur HP yang diurus, ya, bangun tidur HP yang mau dicari, ya, kemana-mana HP yang diambil, ya. Padahal Al-Quranul Karim ya sebagai segala-galanya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ini luar biasa. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini kata Allah adalah ya petunjuk bagi setiap kaum. Ya. Allah tidak mengatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat Islam, tidak. Tapi Allah mengatakan petunjuk bagi setiap kaum. Ketika Al-Quran ini dibaca, dipelajari oleh Kristiani, umat Kristen, maka umat Kristen yang mendapatkan hidayah. Ketika Al-Quran ini dipelajari, dikaji oleh orang Hindu, orang Buddha, ya, oleh orang Konghucu, bahkan orang yang belum beragama sekalipun, maka mereka yang mendapatkan hidayah Allah. Karena Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Allah tidak mengatakan ya yahdi lillati hiya Islam, tidak. Tapi Allah mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Kaum siapa saja. Mau orang Bugis, mau orang Jawa, ya, mau orang Kaili, ya. Jadi Al-Quran ini siapa yang mempelajari, suku apapun yang mempelajari, suku Bajo, maka suku Bajo yang jadi pintar, cerdas, mendapatkan hidayah Allah. Nah ini anak dokter dari Hadatul Aish ya. Saya yakin orang tua kalian ya, saya tidak ya. Sebenarnya saya tidak mau baca ceramah ini. Ya. Mau baca ceramah di rumahnya Ustadz yang Ustazah. Nah, gitu. Sebenarnya berat, ya berat. Tapi karena diundang ya, harus datang. Ya. Apalagi ini kan orang tua anaknya ini adalah sahabat saya. Ya. Tetapi saya harus tetap hadir di sini. Ya. Sesama Ustadz dan Ustazah tidak boleh saling mendahului. Sekalipun saya bukan PKS, tapi doa saya kan untuk Ibu Hajawi. Jadi Al-Quran, ya Al-Quran. Rasulullah juga mengingatkan nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah tempat-tempat tinggal kalian. Ya, apakah itu rumah, tempat kerja kita, kantor, ya, kendaraan kita. Rasulullah memerintahkan terangi. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi kita di mana-mana, ya, jangan tidak sholat, jangan mentang-mentang banyak uang tidak mau lagi sholat. Ya. Ada orang di Palu ini sudah kaya, tidak mau sholat. Ya. Dia bilang apa lagi sholat, uang banyak, sombongnya. Ya. Nah, padahal Qarun itu bagaimana Qarun itu ya? Qarun ditenggelamkan oleh Allah itu gara-gara sombong. Uangnya banyak. Kekayaan kita hari ini dibandingkan dengan kekayaannya Qarun itu saya kira tidak ada apa-apanya. Jangankan kita, ya Raja Fahd, Raja Salman, Raja Hasan al-Bolkiah, ya Brunei Darussalam dan siapa lagi yang terkaya di dunia ini tidak bisa mengalahkan kekayaannya Qarun. Ya, sampai di dalam Al-Quran dan beberapa riwayat diceritakan Qarun itu saking kayanya sampai dia harus menyewa orang untuk menjaga dia punya ya aset-asetnya. Ya, kunci-kunci kekayaannya. Kita hari ini kunci-kunci kita masih kita hafal. Oh ini kunci gembok depan, ini kunci gembok belakang, ini kunci mobil yang satu, ini kunci mobil yang kedua, ini kunci mobil. Masih hafal kita dengan kunci-kunci kita. Tapi Qarun tidak mampu dia menghitung, menghafal ya kunci-kunci kekayaannya itu, saking kayanya.
Tapi apa yang terjadi? Karena sombong, angkuh, takabur, seke, sinagaroke, bolotundu, petuluguri, lem Korea, lem kasto, lem pop, dan lem-lem lainnya. Ya, bahasa Jawanya apa? Medis ya. Pelit, bakhil bahasa Arabnya. Ditenggelamkan oleh Allah. Makanya jangan jadi orang sombong, angkuh, takabur, jangan ya, jangan. Maka pilih calon suami nanti yang sholat. Sholat dia. Ya, kalaupun otonya masih rentak ya apa-apa. Yang penting dia sholat. Gitu. Jadi saya kira ini ya, dokter. Ya, saya tidak perlu panjang lebar. Ya, yang penting back to religion. Harus kembali kepada konsep agama. Ya, agama inilah yang akan menenangkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Biar bagaimana pangkat, jabatan, ya harta kita, kalau kita tidak beragama, ya atau kalaupun beragama tetapi nilai-nilai, norma-norma ajaran agama itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan nyata, saya yakin kita akan menjadi orang yang sia-sia. Ya, oleh karena itu, back to religion, kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal yang kalian apabila berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian pasti ya tidak akan tersesat selama-lamanya. Mudah-mudahan Anakda Dr. Rihadatul Aish ya, bersama Dr. Muhammad Iqbal Hakim Rifari, Magister Administrasi Rumah Sakit, ya, insya Allah sama-sama dokter ini, ya. Sama-sama aku suntik nanti. Masing-masing punya jarum suntik ya. Bye-bye saja ya. Tapi kasih payetnya pertama suntik ya. Suntiknya ibu dokter nanti disimpan di tempat praktek. Nah, ibu-ibu yang di luar, yang orange, ya. Ini sudah pasti itu. Pokoknya doakan terus ini ibu, ya Ibu Hajawi, ya insya Allah. Kita butuh penguatan di legislatif, di politik, ya. Ya, saya bukan kampanye, kasih ingat. Ya. Karena kalau nanti ini orang yang duduk DPRD itu, baik itu kabupaten, kota, provinsi sampai pusat itu gelandangan-gelandangan, ya, yang tidak tahu baca Al-Quran, yang tidak tahu baca hadis, yang tidak paham dengan agama, maka rusak kita ini, ya rusak. Ibu, DPRD itu, ya mengatur anggaran, ya ada 3 fungsinya, fungsi legislasi. Ya, legislasi itu maksudnya kalau di pusat undang-undang itu DPR itu yang bikin, yang mengesahkan. Kalau di kabupaten, provinsi, Perda. Nah, begitu. Peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota itu. Kemudian fungsi controlling, pengawasan. Yang ketiga fungsi budgeting, anggaran. Anggaran. Makanya ibu-ibu anggota majelis taklim, ya, kalau mau dibantu, ya begitu. Makanya ingat-ingat Ibu Haji Rofiah yang ada Wiwi, ya. Bagaimana? Setuju? Nah, kalau setuju berarti saya mau makan saya. Saya kebetulan dari Donggala ini habis ikut rapel, belum makan saya ini. Nah, jadi terima kasih Ibu Haji Wiwi dan Pak Haji Mahmud atas undangannya, ya. Terima kasih ibu-ibu, doanya tadi saya salut, ya luar biasa. Ya bapak-bapak jangan macam-macam, ya satu saja, ya. Supaya disayang itu Maitua, ya. Maitua juga begitu, disayang itu Maitua. I love you so much. Ya. Pokoknya my love only one is for you forever. Terima kasih, sukses dan berkah untuk Ibu Haji Wiwi dan Pak Haji Mahmud. Wabil khusus kepada Dr. Aish, insya Allah bersama calon suaminya. Semoga seluruh rangkaian acara yang sudah direncanakan akan berjalan dengan lancar, tertib, aman, sukses,
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ala hadhihi niyyah bi niyatin shalihah bi barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fid din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.